Di dunia seni bela diri, pertanyaan klasik terus muncul. Silat atau karate? Mana yang lebih hebat? Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan itu seolah-olah ingin menobatkan pemenang. Seperti memilih raja dari dua kerajaan yang sangat berbeda. Padahal, untuk mengerti mana yang lebih hebat, kita harus bertanya ulang. Hebat menurut siapa? Dalam konteks apa? Silat lahir dari lembah-lembah, hutan, dan kampung-kampung di Asia Tenggara. Lebih dari sekedar teknik bertarung, ia menyatu dengan ritual, musik, dan gerakan tari. Silat adalah tarian kehidupan. Ada kesopanan sebelum pertempuran, dan ada spiritualitas dalam setiap gerakannya. Karate berasal dari Pulau Okinawa, Jepang. Berakar dari prinsip Karate-do, jalan tangan kosong. Filosofinya, satu pukulan cukup untuk menjatuhkan lawan. Disiplin, pengulangan, dan kendali emosi adalah pusat dari latihan. Silat tidak selalu diajarkan untuk kompetisi. Banyak aliran silat adalah warisan keluarga. Dipelajari sebagai ilmu selamat, bukan untuk menang, tapi untuk bertahan hidup. Sementara itu, karate di era modern berkembang pesat dalam format olahraga, dengan federasi, sabuk, dan olimpiade. Pertanyaannya jadi berubah. Mana yang lebih hebat? Ilmu untuk bertahan hidup atau ilmu untuk menang di arena? Mari bayangkan sejenak. Dua pendekar, satu dari kampung pesisir di Sumatera, satu lagi dari dojo kecil di Kyoto. Mereka bertemu di sebuah panggung tanding bebas, tanpa aturan, tanpa juri, hanya kehormatan. Silat akan bermain licik, menipu dengan gerak tubuh, menyembunyikan serangan dalam tarian, menggunakan kuncian, bantingan, bahkan serangan ke titik vital yang tidak lazim. Karate akan langsung maju, fokus, cepat, presisi. Satu pukulan lurus bisa menghentikan detak jantung. Tapi kita lupa satu hal penting. Pertarungan nyata tidak selalu dimenangkan oleh teknik, tapi oleh kesiapan mental, pengalaman, dan strategi. Jadi, siapa yang menang? Mungkin tak ada jawaban pasti, karena silat bukan hanya teknik, dan karate bukan sekedar pukulan. Di era modern, kedua seni bela diri menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana bertahan di dunia yang lebih tertarik pada MMA dan viral TikTok? Karate masuk ke Olimpiade. Disiplin dan struktur membuatnya diterima secara global. Silat? Ia masuk ke film. Menari dalam adegan laga brutal seperti dalam The Raid, Merantau, dan John Wick 3. Ironis bukan? Silat dianggap terlalu indah untuk sport, tapi justru di sinema, keindahan itulah yang membuatnya berbahaya. Yang hebat bukan hanya siapa yang bisa menang, tapi siapa yang bisa bertahan dan tetap setia pada jiwanya. Karate tetap disiplin, bahkan saat banyak aliran MMA mencibirnya. Silat tetap berseni, meskipun tak semua orang mengerti keindahannya. Hebat adalah ketika sebuah ilmu mampu membentuk manusia, bukan hanya petaron. Silat atau karate bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijak. Dalam dunia yang haus kecepatan dan kemenangan, dua seni ini mengingatkan kita bahwa kadang yang paling mematikan justru datang dari gerakan yang paling tenang. Jadi, jangan buru-buru memilih siapa yang terhebat. Karena sesungguhnya yang terhebat adalah mereka yang memilih untuk terus belajar.